Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan sebagai berikut dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar MI atau SD membahas tentang landasan penulisan bahan ajar MI atau SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Puspitasari, NIM 1220519394. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairul Nikmah dengan NIM 12201519373 dari kelompok 3 akan membahas tentang tujuan dan manfaat bahan ajar. Yang pertama, apa saja sih tujuan bahan ajar? Menurut Prastowo, tujuan pembuatan bahan ajar itu terdapat 4 hal. Yang pertama, membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu sehingga peserta didik nantinya akan lebih dimudahkan dalam mempelajari pelajaran. Yang kedua, yaitu menyediakan berbagai macam bahan ajar. Dengan adanya berbagai macam pilihan tersebut, maka peserta didik tidak akan mudah cepat bosan. Yang ketiga, yaitu memudahkan peserta didik dalam pembelajaran sehingga dalam pembelajaran nanti akan berjalan dengan lancar karena adanya bahan ajar tersebut. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik karena tadi sudah banyak pilihan, banyak bahan ajar sehingga guru akan mungkin lebih banyak pilihan untuk menggunakan bahan ajar yang mana sehingga pembelajaran tidak akan cepat mudah bosan dan terlihat menarik. Yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang manfaat bahan ajar. Yang pertama, manfaatnya yaitu siswa dan guru tidak akan lagi bergantung pada buku teks yang sulit untuk diperoleh. Yang kedua, menambah kasana dan pengetahuan guru untuk menulis bahan ajar sehingga setelah guru menulis bahan ajar yang ia buat, dia akan memperoleh kasana baru dan pengetahuan baru. Yang ketiga, yaitu dapat membangun komunikasi pembelajaran yang efektif karena tadi guru setelah menulis bahan ajar yang ia butuhkan dan sesuaikan dengan peserta didik, di situ guru dapat membangun bagaimana caranya pembelajaran yang efektif dengan siswanya karena idenya guru tersebut sendiri. Yang terakhir, yaitu jika bahan ajar telah ditulis, maka dapat menambah kredit atau menambah nilai plus bagi guru tersebut apabila bahan ajar tersebut ia terbitkan dan jadikan buku. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya mengenai tujuan dan manfaat bahan ajar. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Istia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai peranan bahan ajar. Peranan bahan ajar yang pertama yaitu mencerminkan suatu sudut pandang yang tajam dan inovatif mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan ajar yang telah disajikan. Yang kedua, menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca, mudah dipahami, dan bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan para peserta didiknya. Yang ketiga, menyediakan suatu sumber yang tersusun, rapi, dan bertahap. Yang selanjutnya, peranan bahan ajar selanjutnya yaitu menyajikan metode-metode sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi peserta didiknya. Yang kelima, menjadi penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis siswa. Yang keenam, menyajikan bahan evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. Selanjutnya, pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya bagi guru, yaitu menghemat waktu guru dalam belajar. Jadi untuk siswa itu ditugasi mempelajari topik atau materi yang akan dipelajarinya
sehingga guru itu tidak perlu menjelaskan secara rinci lagi. Yang kedua itu mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Adanya bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran, maka guru lebih bersifat memfasilitasi siswa daripada penyampaian materi pelajaran. Peranan yang ketiga bagi guru yaitu meningkatkan proses pembelajaran akan lebih efektif dan interaktif. Jadi guru itu tidak cenderung berceramah, dan metode yang digunakan biasanya lebih bervariatif dan interaktif. Terima kasih. Untuk peranan bahan ajar selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Berliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Safitri, NIM 12205193076. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nani Istia tentang peran bahan ajar. Yang pertama, peran bagi siswa. Siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus adanya guru. Yang kedua, siswa itu dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri atau sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Yang kelima, membantu potensi untuk menjadi pelajar yang lebih mandiri ke depannya. Kemudian, peran dalam pembelajaran klasikal, yaitu yang pertama, dapat dijadikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari buku utama. Yang kedua, dapat dijadikan pelengkap atau suplemen buku utama. Yang ketiga, dapat dijadikan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu sendiri. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya. Kemudian, peran dalam pembelajaran individual. Yang pertama, sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa untuk memperoleh informasi yang lebih banyak dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, sebagai penunjang media pembelajaran individu tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu peran dalam pembelajaran kelompok. Yang pertama, sebagai bahan terintegrasi dengan proses belajar kelompok, dan yang kedua sebagai bahan pendukung bahan belajar utama tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mulatika Rahma. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai karakteristik bahan ajar. Nah, sebelumnya, bahan ajar yang baik harus berisikan substansi yang memadai dan disajikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Substansi bahan ajar disusun semata-mata untuk kepentingan peserta didik, sehingga harus disusun sesuai dengan tingkat berpikir, minat, dan latar sosial budaya peserta didik. Selain memenuhi syarat-syarat substansial tersebut, bahan ajar yang baik juga harus memenuhi kriteria-kriteria penyajian yang meliputi 1. Menggunakan bahasa yang mudah dibaca dan dimengerti. Struktur kalimat harus memenuhi kaidah tata bahasa serta menggunakan kosakata yang kaya namun mudah dimengerti dan telah umum digunakan. Jadi memang hal ini dimaksudkan agar siswa dapat memahami materi yang sudah ada dengan mudah. 2. Grafika. Grafika merupakan bagian dari bahan ajar yang berkenaan dengan bentuk dan format fisik. Bentuk, format, dan fisik berperan untuk memikat peserta didik agar berminat membaca, mempelajari, dan memiliki bahan ajar tersebut. Secara institusional, tujuan pembelajaran lebih mengarah kepada pengembangan potensi dasar para siswa. Maka,
bahan ajar hendaknya memiliki karakteristik sebagaimana bahan ajar pada umumnya, seperti berikut. Yang pertama, bahan pembelajaran hendaknya memiliki karakteristik dapat membelajarkan diri sendiri para siswa. Self-instructional dimaksudkan agar bahan ajar mudah dipahami ketika siswa belajar secara mandiri. Yang kedua, bahan ajar bersifat lengkap sehingga memungkinkan siswa tidak perlu lagi mencari sumber bahan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak mempersulit siswa dalam belajar. 3. Bahan pembelajaran bersifat fleksibel dapat digunakan baik untuk belajar klasikal, kelompok, dan mandiri. Yang keempat, desain bahan pembelajaran dibuat dalam format yang sederhana, tidak terlalu kompleks dan detail. Yang penting, bahan pembelajaran mampu merangsang perkembangan seluruh potensi dasar siswa. Selanjutnya, yang terakhir, tampilan bahan pembelajaran harus menarik perhatian siswa agar siswa memiliki rasa keingintahuan dan melakukan proses belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Setiawati Rohmah, NIM 12205193150. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan dan penulisan bahan ajar. Dalam menyusun atau membuat bahan ajar harus mematuhi rambu-rambu sebanyak 7 rambu-rambu, yaitu yang pertama, bahan ajar harus disesuaikan dengan peserta didik yang akan diajar atau akan mengikuti pembelajaran. Kemudian dalam bahan ajar harus memuat program pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dalam bahan ajar harus memuat secara rinci materi pembelajaran. Kemudian bahan ajar diharapkan mampu mengubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Kemudian dalam bahan ajar harus memuat evaluasi atau mencantumkan evaluasi sebagai umpan balik ataupun alat ukur tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian bahan ajar harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik dari peserta didik. Kemudian bahan ajar harus memuat tujuan kegiatan pembelajaran secara rinci. Proses penyusunan materi pembelajaran dalam penulisan bahan ajar harus disusun secara sistematis sehingga bahan ajar dapat meningkatkan pengetahuan serta kompetensi siswa secara baik dan efektif. Langkah-langkah penyusunan bahan ajar yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang ada pada kompetensi dasar dan juga standar kompetensi. Saat memutuskan bahan ajar, hendaknya tenaga pendidik harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang ada pada kompetensi yang akan diraih. Yang kedua yaitu menentukan bahan ajar yang cocok atau sesuai dengan kompetensi yang akan diraih. Penentuan bahan ini akan memudahkan tenaga pendidik dalam menentukan sumber serta bagaimana proses penyusunan bahan ajar. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan referensi. Referensi dari bahan ajar ini dapat diambil melalui internet, video, jurnal maupun buku lain. Tetapi referensi yang digunakan dalam penyusunan bahan ajar ini harus yang relevan ataupun terpercaya. Bahan ajar yang baik itu disusun sesuai dengan prinsip-prinsip instruksional. Nah, komponen-komponen dari bahan ajar yang utama atau komponen utama dari bahan ajar yang pertama yaitu ada tinjauan materi, yang kedua ada pendahuluan tiap bab, yang ketiga ada penutup setiap subbab, kemudian yang keempat ada daftar pustaka, yang kelima yaitu ada saran. Adapun teknik-teknik penyusunan bahan ajar. Yang pertama ada teknik penyusunan bahan ajar cetak, yang kedua ada teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Pendidik harus rutin untuk menyusun dan mengembangkan bahan ajar supaya tujuan instruksional
dari pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta bahan ajar sesuai dengan perkembangan iptek, sekaligus memastikan ilmu yang didapatkan oleh peserta didik dalam pembelajaran dapat optimal dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga ilmu yang didapatkan dari peserta didik dalam pembelajaran tersebut dapat berguna atau bermanfaat untuk jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.